Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini sudah Ibu bikinkan tulis ya, aplikasi fungsi linier dengan materi keseimbangan pasar. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang aplikasi fungsi linier juga, tapi untuk fungsi permintaan dan penawaran. Jadi ini kelanjutan dari pertemuan kedua. Materi ini saling berkaitan ya. Oke, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau istilahnya equilibrium ya. Suatu kondisi di mana pada tingkat harga yang terbentuk ya, konsumen dapat membeli kuantitas produk yang diinginkan. Artinya konsumen mampu membeli suatu barang. Dan di suatu sisi produsen juga mampu menjual barang yang diinginkan. Jadi keseimbangan itu hubungan antara permintaan dan penawaran. Artinya gabungan dari permintaan dan penawaran ya. Suatu kondisi pada tingkat harga yang terbentuk, si konsumen dapat membeli jumlah barang yang diinginkan dan si produsen dapat menjual barang yang diinginkan. Ya, B, persamaan keseimbangan pasarnya. Jadi kalau keseimbangan pasar atau equilibrium itu dikode dengan E, ya, equilibrium. Equilibrium ini syaratnya ini, QD sama dengan QS ya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, artinya seimbang. Ada kata-kata penyeimbang sama dengan, atau kalau kita pakai format PD dan PS. PD adalah fungsi permintaan, S adalah fungsi penawaran. Jadi ini boleh dipakai keduanya ya. Jadi dia seimbang itu digandeng, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah untuk kurvanya nih seperti garis silang ya, pertemuan titik potongnya itu adalah titik keseimbangan. Nah, pertama kita bikin Q dan P, kemudian ini ada S ya. S itu supply, ke bawah adalah demand. Nah, perpotongan titik D dan S membentuk suatu titik itu yang dinamakan titik keseimbangan. Kalau kita tarik ke bawah, ini kita tulis dengan QE, yaitu kuantitas jumlah keseimbangan. Kalau ini harga keseimbangan. Oke, atau harga yang terbentuk di pasar atau jumlah yang terbentuk di pasar. Oke, langsung kita ke contoh soal. Jadi kurvanya itu, makanya sebelumnya kita dulu belajar fungsi permintaan dulu, kita belajar kurvanya, kemudian kita belajar fungsi penawaran, kita belajar kurvanya, baru masuk ke keseimbangan pasar ini ya, sehingga terbentuklah titik potongnya ya. Perpotongannya itu disebut dengan keseimbangan pasar. Langsung ke contoh soal. Oke, diketahui fungsi permintaan suatu barang ada QD. Kemudian fungsi penawaran suatu barang ada QS ya. QS 2P min 10. Oke, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian buatlah kurva keseimbangan pasarnya. Berarti kalau di sini ditanya PE, jumlah keseimbangan, ditanya QE. Kita cari titik itu ya. Kita jawab. Tadi syaratnya apa? Untuk yang A, syaratnya atau fungsinya itu ada E, di mana QD sama dengan QS. Nah, sekarang kita gabung aja, gandeng aja langsung. QD, Ibu bawa ke sini ya. QD sama dengan QS. QD-nya berapa? 50 dikurang 2P. 2P kurang 10 untuk QS-nya ya. Oke, ini perlu kemarin banyak yang bertanya ke Ibu terkait dengan perpindahan posisi ya. Coba diperhatikan yang ini.
Ini kan caranya yang pertama untuk angka konstanta kita gabungin dulu 50 dengan 10 dan ada yang angka variabelnya kita samakan posisinya. Oke, ini 50 tetap ya. 50 min 10 pindah ke sini otomatis berubah tanda. Ini 10, kemudian kita lanjut 2P posisi awal, yang ini pindah ke sini menjadi plus 2P. Oke, ini 60 sama dengan 2P ditambah 2P adalah 4P. Nah, 4P 60P sama dengan 60 dibagi 4. Nah, kalau yang seperti ini pembagian itu tidak berubah tanda, bukan di sini min 4 ya, tidak ada perubahan tanda karena dia pembagian atau perkalian. P sama dengan berapa? 60 dibagi 4 dapatnya 15. Ini boleh kita jadikan tambahkan E ya, karena ini adalah harga keseimbangan. Kemudian PE dapat, bisa kita cari QE-nya ya. QE-nya bisa kita cari. QE maka substitusi PE sama dengan 15 ke salah satu fungsi, boleh QD atau QS ya. Kita maunya yang mana? QD aja ya. Coba QD sama dengan 50 dikurang 2P. Sama dengan, mohon jangan ditulis, dihapus saja biar tidak ragu. 50 kurang 2 dikali 15 berarti 50 dikurang 30 berarti berapa? 50 kurang 30 dapatnya 20. Ini otomatis menjadi QE. Bu, boleh QD boleh, tapi dia sudah menjadi harga jumlah keseimbangan. Maka titik keseimbangannya berapa? Titik E-nya berapa? E adalah QE, PE. QE-nya berapa? 20,15. Nah, ini adalah jawaban dari yang A. Berapa harga PE dan berapa jumlah QE yang tercipta di pasar? Harganya adalah 15 dan jumlah barang yang terjadi di pasar, keseimbangan pasarnya adalah 20. Oke. Untuk soal B, kurva keseimbangan pasar, kita akan mencari titik-titik potong atau membuat kurva kurva permintaan dan penawaran, sehingga nanti titik potongnya itu terbentuklah keseimbangan pasar ya. Pertama kita cari dulu yang permintaan. QD sama dengan 50 kurang 2P sesuai dengan soal, maka tipotnya misal Q sama dengan 0, maka QD sama dengan 50 dikurang 2P. Ini 0, 50 dikurang 2P. Kita pindah posisikan 50 menjadi min 50 min 2P. P saja min 50 per min 2. P-nya berapa? P-nya adalah min 50 dibagi min 2, sama-sama min negatif ya. Maaf ya, kadang ngomongnya kalau untuk negatif itu min atau negatif ya, sama. Jadi negatif 50 dibagi negatif 2 jadinya 25. Titiknya berapa? Q, P, titiknya berarti 0,25. Ini boleh titik 1. Oke, lanjut untuk P ya. P sama dengan 0, maka QD sama dengan 50 dikurang 2P. Q boleh langsung kita bikin tulis Q, 50 dikurang 2 kali 0. Q nya berapa? 50, karena 2 kali 0 ya. Oke, tipotnya berarti Q, P, tipotnya berarti 50,0. Ini titik kedua. Boleh lanjut. Nah, sekarang kita boleh langsung ke QS ya, 2 titik saja. Boleh nanti kita ambil garis lurus saja. QS sama dengan
di soal tadi 2P dikurang 10. Tipotnya misal Q sama dengan 0, maka QS sama dengan 2P dikurang 10. Ini 0 ya. 2P dikurang 10. Sama tadi posisi kayak gini. Ini karena P duluan ya. Di posisi ini aja kita pindahkan. Negatif 2P sama dengan negatif 10. P sama dengan negatif 10 per negatif 2. P sama dengan 5. Maka tipotnya Q, P 0,5 ya. Ini titik ketiga. Oke, lanjut di sini. P sama dengan 0, maka QS sama dengan 2P dikurang 10. Q langsung kita bikin Q aja. 2 dikali 0 kurang negatif 10. Q sama dengan negatif 10 ya. Maka Q, P, maka titiknya min 10,0. Oke. Untuk kurvanya kita buat dulu titik-titiknya ya. Titik Q dan P. Karena ini ada angka 25, 50, 5, dan min 10, kita pakai interval atau jaraknya di 5, 10, 15, dan seterusnya. Oke, coba diperhatikan untuk kurva. Titik yang pertama 0,25. Ini 0 ya. 0,25. 25 di sini ya. Kita bikin 0,25. Oke, titik yang kedua, titik fungsi QD 50,0 ya, 50 nih, 50,0 50,0. Oke. Kemudian titik yang lain, titiknya titik QS ya, 0,5 di sini 0,5. Oke. Kemudian titik Q min 10,0 min 10,0. Oke. Ada titik ya, ada titik 4. Oke, sekarang titik yang tadi, yang titik sebelumnya, yaitu titik ini di mana posisinya? Udah kita input dulu aja ya, 20,5. 20, Q-nya 20 di sini. Q-nya 20 dan 15. Oke, kita tarik. Kalian harus pakai penggaris ya, biar lurus. Ibu tidak punya penggaris. Oke. Titik E-nya di sini ya. Oke, boleh kita garis. Ibu butuh bantuan garis ya. Jadi dia akan oke. Titiknya akan nyambung ya. Garis. Oke. Kemudian ini kita garis. Karena ini hanya 2 titik ya. Ini kan fungsi QS. Ini fungsi D ya, QD ya. QD sama dengan 50 dikurang 2P. Ya. Ini titik tadi 20,15 ya. Ini kan hanya 2 garis ya, 2 garis. Kita tarik garis lurus aja ya, nggak perlu cari potong lagi, tarik garis lurus saja pakai kalkulator ya nanti ya, pakai kalkulator, maaf, penggaris ya, garis lurus. Nah, dia juga akan nyambung ya. Ini adalah QS sama dengan 2P kurang 10 ya. Oke. Nah, perpotongannya ini adalah titik E. Titik E tadi adalah 20,15. Oke, selesai untuk kurva dari soal yang pertama. Terima kasih.